Kalau untuk fisiknya bukan kayak kalajengking Pak Haji. Tapi tubuhnya tubuh manusia. nggak tahu Pak, berbulu hitam terus besar gitu. Segede apa? Iya. Kalau Yang bulu badannya apa mukanya? kalau posisinya emang nggak berdiri Pak, cuma besar Pak. Kalau posisinya tuh kayak lagi orang nunduk pengen masuk ke ruangan gitu Pak, tapi Tengkurap apa telentang? ya kayak orang kalau bayi kan ngerangka ya. Ya. Nah itu kayak begini gitu. Nunduk begini? Iya, pengen masuk ke tempat sholat yang biasa kita pakai Gedean gitu. mana dengan Pak Doni? Apa? Jangan Pak Doni deh. Ini serius. Enggak, nanti jam saya diajak aja. Oh, kira-kira. Gedean Pak Doni kayaknya. Oh, kurang lebih. Di bawah Pak Doni ya? Iya. Bulunya hitam. Iya Pak, kayak hitam gitu lah Pak. Gitu. Terus. Mukanya kayak gimana mukanya? Kalau wajahnya nggak kelihatan, kebetulan kan saya waktu itu lagi selesai sholat maghrib ya. Nah selesai sholat maghrib, lagi mau doa ceritanya, tapi nggak sempet doa, jadinya kerasa ada yang mau masuk ke ruangan tempat sholat. Ya saya diem dulu karena ya namanya kaget ya Pak ya, bibir saya juga keluh gitu, nggak bisa ngomong apa-apa. Setelah dari situ saya ngambil sepatu, lari ke Pak Isan nama Patri Sapam keluar gitu. Gitu Pak Haji. Terus dianya makhluknya diem apa yang berjalan? Pokoknya pas saya mau pergi itu ngerasa udah nggak ada nih di bayangan mata saya, ya udah saya langsung buru-buru gitu. Nggak sempat ngobrol? Enggak, itu ruang guru waktu itu posisinya lagi ditutup kebetulan, terus gak nyalain kipas juga, lampu tengahnya juga mati, yang hidup cuma lampu di wilayah TU aja. Maksudnya dengan makhluk yang berbulu itu nggak sempat ngobrol begini? Enggak. Nggak berani ya? Enggak ketemu juga alhamdulillah. Oh, nggak ketemu, cuma kelihatan doang? Iya. Kira-kira berapa detik kelihatannya? Ada kali 3 detik kali ya Pak ya. Hanya 3 detik. Ceritanya panjang lebar. Cuma 3 detik kelihatannya. Kayak Pak Rizky. Ayo Pak Rizky. Apa nih Pak? Ya itu pengalaman Pak Rizky melihat makhluk. Kalau saya sih Pak ngelihatnya mukanya Bu Lita. Hah? Bu Lita. Wajahnya mukanya Bulita. Bulita yang mana? Yang masak di dapur. Oh, yang masak. Oke, Nah, terus. Kebetulan saya masuk ke kantor. Biasanya kan kalau ada ibu guru yang sholat kan selesai mulai kan ditaruh tuh. Pasti benerin jilbab kan. Dia benerin jilbab tapi mukanya pucat, flat gitu. Pas saya mundur lagi selangkah gitu saya lihat, nggak ada. Pas saya maju, Bu Lita keluar dari dapur. Masa iya tembus dari musola ke dapur gitu. Saya tanya, Bu Lita habis sholat? Enggak. Lah terus itu tadi siapa? Gitu. Gitu aja sih Pak tadi. Hanya itu? Mukanya Perempuan? pucat. Mukanya pucat, flat gitu. Kalau Bu Yeni laki-laki. Kayaknya laki-laki. Kalau Bapak perempuan. Oh, jadi istrinya, suaminya. Istrinya gangguin cowok. Suaminya gangguin. Oke, nanti ya Pak Ustadz Subada dengan Ibu yang menjelaskan penjelasan Bapak dan Ibu, makhluk yang seperti itu biasanya di mana-mana juga ada, termasuk di rumah Bapak dan Ibu ada itu. Hanya ada yang ganggu, ada yang enggak. Biasanya mereka itu keluar katanya. Ini nanti dilurusan Pak Subada ya. Katanya dia itu datangnya itu keluarnya itu pada saat pergantian siang menuju malam. Karena menjadi isu dari mulut ke mulut yang terus berkembang, maka terpaksa dengan cara seperti inilah mereka diberi pencerahan. Semoga bermanfaat. Karena nggak ada di situ, itu kebetulan aja di tempat lain, jadi jangan takut ya. Akhirnya disampaikanlah beberapa informasi dari para supranatural di lokasi ini agar mereka menjadi pemberani. Mungkin karena di situ ada rel kereta, gitu ya. Kemudian di situ ada dulu sawah dan sebagainya. Jadi bukan di situ, walaupun ada bukan di situ, di ruangan kita sebenarnya aman. Hanya kebetulan saja yang namanya salatnya kesorean ya, udah mau gelap-gelap ya. Pas banget aja. Salat maghrib ya kan? Memang itu diantara seperti itulah sebagai bahan gambaran, karena udah isunya ramai kesana kemari kan harus diluruskan. Tanggung jawab nih guru agama menjelaskannya.
Caranya kalau sholat harus husu, jangan mikirin FPP belum selesai, rapot, mana mau mayang kemana-mana, MPLS 2N, ini bagaimana kemana. Kalau lagi nggak sholat nggak inget, lagi sholat ngebayang kemana-mana, nah itu yang diganggu. Tapi kalau husu, gimana caranya husu? Nah, Ustadz Subada katanya, yang Bapak dengar, harus bermakna Bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Jadi hatinya mengatakan itu. Rahman Rahim, Rahman itu untuk di dunia. Semua manusia terlepas dari yang suka sholat atau tidak, diperlakukan sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rahman katanya saja. Kalau Rahim itu di akhirat, hanya untuk orang yang beriman saja. Jadi kalau di dunia ini mah si Anu nggak sholat, ada yang rajin sholat, semuanya itu Rahman ya. Jangan cemburu, orang di Al-Qurannya begitu, Rahman dan Rahim gitu kan. Dan katanya di dalam diri manusia itu ada hodam katanya ya Pak Ustadz ya. Setiap manusia itu ada hodamnya, di Pariki juga ada hodamnya. Jadi kalau nanti Bapak meninggal, mudah-mudahan Bapak jangan dulu deh, yang lain aja dulu, ya. Tiba-tiba ada yang datang ke sekolahan. Lah, kemarin udah meninggal. Itu jangan, datang ke sini. Itu bukan, itu hodam. Kalau di Mesir itu Raja Fir'aun mengatakan bahwa jasad manusia itu dibagi 3. Jasad, ruh, dan ka. Ka itu mungkin apa tadi? Korun al-Khodam kali ya, Ka itu ya. Jadi kalau di Mesir, ini sejarah Mesir ya, yang guru sejarah mah harus tahu ya, guru sejarah. Supaya si ruh itu tidak jenuh berada di dalam piramida, supaya jalan-jalan bebas kemana-mana, maka di dalam piramida itu selalu, semua piramida selalu ada kapal laut bikinan dan ada pintu palsu. Jadi kapal laut itu adalah untuk jalan-jalan keluar dari piramida supaya nggak jenuh. Makanya kalau nanti pergi ke, kita kapan-kapannya rekreasinya jangan ke sini aja ya. Ke Bali, ke Mesir gitu kan. Nah, sebelum ke Mesir ceritakan dulu nih, ternyata di Mesir itu kalau kita masuk ke dalam piramida, di dalam piramida itu ada kapal layar, ada Yusefti. Yusefti apa ya, Bu? Waktu kuliah Yusefti tahu? Yusefti itu patung-patung kecil jumlahnya ribuan, yang menceritakan ada yang sedang memberi sedekah, ada yang sedang menengok orang sakit. Jadi diperagakan dalam bentuk patung-patung kecil. Itu di dalam piramida itu. Coba aja tonton nanti di YouTube cari ya, di dalam piramida kan begitu. Itu kepercayaan Mesir, Firaun, Farao, gitu kan? Semua piramida isinya begitu. Di dalamnya itu ya harta kekayaan ada semua di situ ya. Oke. Jadi singkat cerita, makhluk itu usianya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kalau kalian ada di rumah yang bisa meramal, nenek-nenek mengatakan di sini itu ada harta karun, begitu dibuka benar. Kemudian nenek-nenek bilang bahwa dulu bapakmu itu begini cerita, benar banget. Kenapa kok bisa benar? Karena ada makhluk itu yang memberitahu, karena dia itu beberapa generasi sebelumnya sudah ada, dia tahu. Jadi jangan dibilang orang pintar itu sebenarnya orang yang tidak pintar, sebenarnya orang yang kerjasama dengan seperti itu. Itulah yang disebut dengan, menurut hukum agama itu apa namanya, kerjasama dengan makhluk itu. Ya, oke lah, syirik, musyrik boleh lah. Tapi sebenarnya itu bagian daripada pemujaan. Kalau dia itu minta sedekah, berupa minta kopi, minta kemenyan, kalau minta begitu ya, sesajen-sesajen, itu adalah bagian daripada pesugihan. Belum tentu benar ya, nanti yang benar mah ya Ustadz ya, nanti yang benar mah ya. Itu, Bapak ketemu dengan Pak Guru Sosiologi SMA 1 Tambun Selatan, Bonlap. Waktu itu Pak Ridwan namanya, guru sosiologi, temannya Pak Doni. Dia itu tempat tinggal, punya rumah di dalam sekolahan SMA Bonlap itu dulu ada rumah dia bikin sendiri. Tiba-tiba rumahnya goyang.
karena dia lagi sholat malam. Akhirnya ada yang bisik-bisik, Wan, kan ke Pak Ridwan itu, ngapain sih kamu rajin-rajin sholat, mau apa? Jengkel dianggap ada orang nyandain, pengen duit yang banyak, itu di layar. Ternyata bener, rumahnya goyang, kemudian keluar uang, banyak banget dari setiap genting muter, begitu numpuk di meja itu berdiri sampai 1 karung uangnya. Tapi 100 rupiahan zaman dulu, yang merah-merah itu. Begitu Bapak dilihat, Bapak nggak percaya. Begitu lihat, iya betul, banyak uangnya tuh di rumah dan wangi kemenyan. Akhirnya, nah ini Pak Ustadz, boleh nggak? Karena sudah seperti itu nih. Akhirnya dia bilang, besok saya mau sholat lagi tengah malam kayak begitu. Kalau ditanya lagi, saya mau minta emas berlian, intan. Kalau kemarin kan dicandain, ya udah, asal bunyi aja orang dikira itu apa, dikira itu bohong. Dan dia bilang, minta uang yang banyak, uang yang banyak. Tapi ya sebanyak-banyaknya ke uang cepean itu, cepean zaman dulu itu, yang merah itu, yang kecil, yang udah lengket-lengket kayak begitu. Itu salah satu contoh. Itulah tempat pemujaan atau pesugihan itu yang begitu. Kalau dia mungkin Pak Ridwan ini minta, besoknya itu datang lagi ternyata minta emas terus datang, biasanya minta tumbal. Jangan sampai di sekolahan nanti ada yang bakar-bakar kemenyan, ada yang sampai apa-apa, itu namanya musibah bagi kita, berarti dipanggil. Sebab menurut Bu Novita tidak ada di situ, enggak ada di situ, enggak ada, ya, gitu. Di situ enggak ada, itu kebetulan aja karena memang waktunya sore hari, gitu aja ya. Itu yang pertama. Bapak Ibu, terutama Bapak Kepala Sekolah, sebelumnya saya pribadi mohon maaf jika banyak Yang lain dengerin dulu. salah. Ya, kedengaran Bu? Berdiri. Ya Allah. Enggak kedengeran katanya. Ya. Diluruskan biar jangan sampai pulang sore-sore gitu, pulangnya malam lah. Ya. Ya, baik. Perihal makhluk gaib ya. Memang di situ kita patut percaya dan yakin bahwa yang gaib itu ada. Di mana tempat pun, dan di sini di diri kita juga termasuk ya, itu ada makhluk gaib. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita terpedaya, artinya kita terpengaruh oleh gaib itu, maka nanti kita akan tergelincir dalam hal yang tidak baik. Misal contoh, banyaknya persugihan sehingga kita bisa mengikuti aturan-aturan yang gaib. Biasanya kalau persugihan itu pada malam-malam tertentu harus menyiapkan sesuatu. Kalau kita mengikuti atau perintah dia, maka akidah kita mungkin akan goyah dan bisa juga murtad atau musyrik. Tapi kalau kita bisa memperdayai makhluk gaib, artinya kita boleh percaya, tapi boleh yakin, tapi tidak boleh terpengaruh oleh gaib tersebut. Nah, tentang kejadian oleh Ibu Yeni dan Pak Rizky yang beberapa hari yang lalu, memang di sekolah kita itu ada, dan saya juga merasakan ada. Jangan nakut-nakutin. Yang penting tergantung keimanan kita, Pak Haji ya. Ya, keimanan kita benar. Saya pribadi waktu tahun yang lalu pas waktu pengeprintan rapot, saya pulang itu sampai jam 8 malam setelah Isya. Itu pas maghrib itu memang ada rasa-rasa yang tidak, aura yang tidak baik lah gitu ya. Makanya tergantung diri kita, makanya di situ diri kita walaupun kita sesibuk apapun, ya sesedih apapun, tapi tolong hati kita itu jangan mati. Nah, bisa kan kita zikir walaupun kita dalam keadaan sedih, apalagi sedih ya pasti bisa. Nah, yang susah itu kalau kita lagi ceria, gembira, itu akan melupakan tentang rasa syukur kita. Nah, kembali lagi, setiap tempat dan lokasi kita yakin di situ pasti ada makhluk gaibnya. Tergantung kita bagaimana cara mencermatinya. Terima kasih, mungkin itu ya Pak Haji ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tambahin Ibu. Bu Nabila, berdiri Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mohon maaf ya Pak Haji, mungkin dari pendapat saya agak kurang tepat, tapi saya juga sependapat dengan Pak Ustadz Subada bahwasannya di dalam agama Islam itu kita percaya bahwasannya ada dua kehidupan, kehidupan di dunia dan kehidupan alam gaib. Jadi bahkan waktu dulu itu ketika saya kuliah, saya pernah diberikan pertanyaan sama dosen, apakah kalian percaya bahwasannya ada makhluk-makhluk halus gitu. Terus beberapa mahasiswa menjawab tidak percaya karena yang ada di lingkungan kita ini yang terlihat wujudnya atau bukan makhluk halus. Namun dosen itu berkata bahwasannya berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Karena apa? Orang yang beriman itu dia meyakini bahwasannya selain ada manusia juga pasti ada alam gaib di situ. Nah, mungkin itu aja Pak Haji penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Bang Buna Bella. Oke, itu saja barangkali pesan-pesannya sudah sampai ya. Demikian barangkali dari Bapak. Silahkan kalau ada tanya jawab, mangga dilanjut. Karena ada yang belum sholat kan?